Alhamdulillah para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, yang diberi taufik oleh Allah sehingga kita diberi kemampuan serta istiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mulai pagi ini dengan salat berjamaah, yang mana salat berjamaah, salat subuh pahalanya seperti melaksanakan salat sunnah semalam suntuh. Salat berjamaah, salat isya pahalanya seperti pahala salat sunnah setengah malam, nisful lail. Salat subuh berjamaah seperti pahala salat sunnah semalam suntuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita masih berada di bulan Syawal. Hari ini kita masuk tanggal 17 atau 18 Syawal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan dan kegiatan aktivitas kita silaturahim selama hari-hari ini yang kita lakukan semua mendapat pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan silaturahim yang kita laksanakan di hari-hari ini menyebabkan tambahnya umur, dan sedekah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW dawuh, silaturahim dan akhlak etika yang baik dan bertetangga yang baik dapat memakmurkan rumah dan menambah umur. Jadi kunci supaya rumah kita makmur, kampung kita makmur, dan umur kita tambah barakah itu 3. Pertama, silaturahim. Yang kedua, akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah bertetangga dengan baik, atau disebut dengan husnul jiwar. Sampai Nabi SAW dawuh di dalam riwayat hadis yang lain, ala inna arba'ina daran jar. Ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya 40 rumah itu adalah tetangga. 40 rumah adalah tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi selama rumah sejumlah 40 di sekitar kita itu semua masih terhitung tetangga. Sekarang kalau 40 rumah tapi jauh, tetap dihitung tetangga. Tetap dihitung tetangga. Nah, itulah yang kita mesti jaga hubungan dengan mereka. Dan sampai-sampai Rasulullah juga dawuh dalam riwayat yang lain, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Terus menerus Jibril memberi wasiat kepadaku bil jar, tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu dapat mewarisi. Ya, biasanya yang mewarisi itu siapa? Keluarga kita, anak-anak kita. Tapi saking seringnya Jibril menasihati Rasulullah SAW tentang tetangga, sampai Nabi mengatakan hatta dhanantu annahu yuwarrithu. Sampai saya kira tetangga itu juga mendapat warisan. Kenapa? Saking pentingnya menjaga tetangga. Nah, dan dikatakan oleh para ahli ilmu bahwa kalau ingin tahu makna daripada sebuah persaudaraan bertetangga, maka lihatlah pada diri kita. Pada saat melihat orang lain seperti melihat diri kita. Itulah kunci kebahagiaan dalam bertetangga dan bersaudara. Sehingga kita memenuhi beberapa hak tetangga kita sebagaimana yang disyarahkan dalam hadis Nabi SAW. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid
wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Pertama, menjawab salam. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, mengikuti jenazah. Yang keempat, mengabulkan undangannya. Ini mendatangi undangannya. Dan yang kelima, tashmitul 'atis, yaitu mengucapkan, mendoakan orang yang bersin. Nah, 5 perkara inilah hak seorang muslim yang harus kita berikan. Ajmalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini masih banyak kegiatan-kegiatan silaturahim ya di antara saudara-saudara kita, yang mana bulan Syawal ini dikenal dengan juga syahru silatul arham, bulan menyambung silatul arham. Dan Nabi SAW mengingatkan kita bahwa di dalam silaturahim, pada saat kita ketemu saudara kita yang kita kunjungi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebanyak 100 rahmat. Menurunkan 100 rahmat. Dan rahmat itu diberikan pertama lil badi, kepada orang yang mendatangi. Yang 90 rahmat diberikan kepada orang yang mendatangi. Kemudian yang 10 diberikan kepada lil masafih, bagi orang yang memulai salaman. Nah, jadi 100 rahmat ini rahmat spesial yang Allah berikan, diturunkan pada saat kita sedang sibuk berkegiatan untuk berkunjung. Ya, pada saat ketemu itu rahmat itu turun. Ini rahmat khusus, sebagaimana Allah menurunkan rahmat khusus di mana? Di Masjidil Haram Mekkah Al-Mukarramah. Allah SWT menurunkan rahmat sebanyak 120. Itu khusus di Masjidil Haram Mekkah. Nah, itu 120. Dan 120 ini bagi 3. 60 untuk orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sholat, dan yang 20 bagi yang melihat Ka'bah. Nah, begitu juga Allah menurunkan rahmat khusus dalam kegiatan kunjung mengunjungi atau ziarah, bersilaturahim. Pada saat datang, ketemu, itu langsung turun rahmat 100. Nah, 100 ini dibagi menjadi 2. 90 diberikan kepada lil badi, bagi orang yang memulai, atau yang memulai salam, atau yang datang. Jadi yang datang mengunjungi itu lebih besar daripada yang dikunjungi. Maka kita jangan terus senang dikunjungi tok. Nah, sedikit pahalanya, lebih besar orang yang mengunjungi daripada yang dikunjungi. Kemudian yang 10 bagi apa? Lil masafih, bagi orang yang memulai salaman. Dan di dalam athar, fil athar diterangkan bahwa 100 rahmat itu diturunkan oleh Allah, dan Allah bagi 100 itu. Dan yang lebih banyak mendapatkan rahmat adalah orang-orang mereka yang lebih berbahagia, lebih gembira pada saat ketemu saudaranya yang mengunjungi. Mana yang lebih berbahagia, itulah yang mendapat apa? Mendapat lebih banyak, dapat lebih banyak daripada yang sekedar datang dikunjungi oleh saudaranya tapi nggak gembira. Dapat pahala, ya, dapat rahmat, tapi tidak sebesar Allah berikan rahmat itu kepada orang yang berbahagia, bergembira pada saat dikunjungi oleh saudaranya. Maka pada saat kita dikunjungi oleh saudara kita, tunjukkan kegembiraan kita, ridhonya kita, senangnya kita pada saat dikunjungi oleh saudara kita. Dan dalam berkunjung mesti diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita berkunjung kepada saudara kita, pada saat kita tanamkan niat semata-mata karena Allah, cinta kepada Allah, karena Allah, maka syayya'ahullahu malak sab'ina malakan. Maka kata Nabi,
Allah mempersiapkan 70 malaikat. Mempersiapkan 70 malaikat. Untuk apa 70 malaikat ini? Menyertai kita, mengiringi kita. Pada saat kita berangkat dari rumah, saya mau berkunjung kepada saudara ini, pada saudara ini, karena Allah, gak ada karena yang lain-lain. Ya, bukan karena tujuan balas-balasan. Enggak. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berangkat itu syayya'ahullahu sab'ina malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berapa? 70 malaikat mengiringi dia, mengantar dia. Terus diikuti oleh 70 malaikat sampai ke tempat tujuan dan didoakan oleh malaikat. Coba kita bayangkan betapa senangnya orang ketika berangkat ke Mekah, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, diiring, diikuti, didoakan, kadang-kadang ditangisi. Ini orang ini. Nah, orang yang diantar begitu terharu. Ya, ketika diantar. Nah, ternyata subhanallah para jemaah, ketika kita mau berkunjung kepada saudara kita, mau ziarah, mau bersilaturahim, bukan orang yang ngiringi kita, tapi 70 malaikat. Nah, 70 malaikat. Syayya'allahu sab'una malakan, 70 malaikat. Nah, yang mana malaikat itu mendoakan terus, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Nah, ini doanya malaikat itu untuk kita memang sering dua ini. Ya, ampuni, rahmati. Ampuni, rahmati. Terus sampai kita tadi setelah sampai kepada saudara yang kita kunjungi, langsung rahmat itu turun sebanyak 100 rahmat. Ya, 100 rahmat. Nah, bahwa orang yang suka berkunjung kepada saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhak cinta dari Allah. Tapi dengan syarat ketika berangkat dipasang niatnya betul-betul. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya seremonial, tahunan, setelah Syawal, enggak. Nah, kalau perlu baca Fatihah. Nah, kita sudah biasakan gitu. Kalau sudah mau berkunjung kemana saja, berhenti dulu di atas mobil. Ketika ngidupin mobil, bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ala ma nawa salafun as-salih. Ya Allah, kami berniat sebagaimana niatnya para pendahulu-dahulu kami, niatnya Rasulullah, niatnya keluarga Rasulullah, para sahabat, orang-orang saleh, bahwa kami berziarah ini betul-betul mencari ridha Allah karena Allah semata. Nah, kemudian membaca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan perjalanan ini selamat. Nah, ketika berangkat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat sebanyak 70. Dan diriwayatkan dalam satu riwayat hadis, anna rajulan zara akhan lahu fillah farsadahu Allahu lahu malakan. Nah, ini dalam riwayat dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya fillah, semata-mata karena Allah. Farsadahu Allahu lahu malakan, maka Allah mempersiapkan untuknya malaikat. Jadi dipersiapkan seorang malaikat untuk orang yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah. Faqala lahul malak. Nah, di sini dikatakan oleh sebagian ilmu yang dimaksud dengan arsadahullahu lahu malakan, ini Allah menciptakan malaikat, mempersiapkan malaikat menyerupai manusia. Nah, pernah ini terjadi ya, sebagaimana sabda Nabi, menyerupai manusia, mengikuti malaikat mengikuti orang yang suka berkunjung ini. Faqala lahul malak alaka hajah. Kemudian malaikat tadi yang menyerupai manusia ini bertanya kepada orang yang suka berkunjung ini, alaka hajah, apakah engkau mempunyai kepentingan? Kenapa kau mengunjungi si fulan? Kenapa kau mengunjungi saudaranya? Apakah engkau punya kepentingan, punya hajat? Faqala, kemudian orang yang berkunjung ini mengatakan, la, tidak, saya enggak punya kepentingan apa-apa. Ya. Wa qala al-malak, dan malaikat ini masih penasaran, tanya lagi, abainaka wa bainahul qarabah, apakah ada di antara engkau dan dengannya ada hubungan kerabat? Orang ini menjawab lagi, la, enggak ada, saya enggak ada hubungan kerabat dengan dia. Wa qala lahul malak, kemudian malaikat tanya lagi, alaka ni'matun minka laka, adakah engkau mempunyai rezeki atau nikmat
yang sehingga kau gembira, kemudian datang kepada saudaramu, kepada orang yang dia akan dikunjungi. Orang ini menjawab lagi, la, enggak, saya enggak punya nikmat, enggak punya ini, ya, enggak punya rezeki. Kemudian malaikat tanya lagi, idzan fabima. Kalau begitu kau tidak ada hubungan kerabat, enggak ada kepentingan, enggak ada hal-hal lain, enggak ada tujuan materi atau apa, ya. Terus kamu ini berkunjung ke sana kemari untuk apa? Benar orang ini menjawab, faqala inni uhibbuhu lillah. Saya mengunjunginya semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Faqala lahul malak. Kemudian malaikat berkata kepadanya, ya, arsalani Allahu laka wa ukhbiruka innallaha ta'ala yuhibbuka lihubbika iyyahu lillah. Akhirnya malaikat ini ngakunya apa? Faqala lahul malak arsalani Allahu lak. Allah telah mengutus aku untukmu. Karena ini malaikat menyerupai manusia, ya. Sesungguhnya, jadi dalam bahasa lain tuh malaikat ngomong gini, sesungguhnya ini aku malaikat diutus oleh Allah untukmu dan untuk mengabarkan kepadamu sesungguhnya Allah Ta'ala mencintaimu karena cintamu kepadanya semata-mata karena Allah. Nah, ketika berkunjung betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada karena lain, enggak karena balas-balasan, karena bukan karena apa namanya? Ampau dan lain sebagainya, ya. Enggak, dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengunjungi saudaranya. Maka dia mendapat berita dari malaikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Maka dikata ulama, orang yang suka berkunjung karena Allah. Nah ini, karena Allah ini yang paling penting. Ya. Karena Allah, maka dia akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok yaumul qiyamah ditanya di padang mahsyar, ada pengumuman, ainal mutahabbina fiyya, mana orang yang berkasih sayang karena aku waktu di dunia. Jadi para jemaah ibadah, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini, ya, banyak sekali dibukakan oleh Allah SWT, termasuk saling mencintai itu adalah ibadah dan pahalanya sangat besar yang bisa mendatangkan cinta Allah kepadanya. Ainal mutahabbina fiyya. Kemudian mereka datang, ini di riwayat hadis yang panjang, mereka datang berkumpul di satu tempat. Kemudian orang-orang yang saling mencintai karena Allah waktu di dunia ini ditempatkan di sebuah tempat, nah, di mana tempat itu sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya, tempat tersebut tidak bisa dilihat, nah, tempat tersebut bisa dilihat dari luar ke dalam. Artinya sangat mulia. Di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Fi manabirin min nur, di mimbar-mimbar dari cahaya. Ditempatkan di atas mimbar yang dari cahaya. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, alaisu minal anbiya, bukankah mereka itu para nabi-nabi? Nabi Rasulullah SAW menjawab, tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika waktu di dunia saling mencintai karena Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita berkenal dengan seorang, bersahabat dengan seorang, ya, terlebih kalau saudara apalagi, ya, kerabat apalagi, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mengharap hadirkan makna panggilan ini besok yaumul qiyamah, bahwa kita ini dipanggil oleh Allah dan ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Fa kaifa idza zara ar-rajul waliyan min awliyaillah? Bagaimana seseorang tersebut kalau mencintai seorang kekasih Allah dari kekasih-kasih Allah? Nah, ini pentingnya kita mengunjungi orang-orang saleh, orang-orang wali, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Kenapa? Mengunjungi orang biasa saja dia mendapat cinta dari Allah. Apalagi mengunjungi seorang saleh, seorang waliullah, ya, akan mendapat kedudukan sebagian daripada kedudukan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka diceritakan orang yang suka berkunjung pada kekasih-kasih Allah, dia akan mendapat bagian daripada cinta Allah. Ini calon wali juga ini, ya, waliun sugro.
Itulah pentingnya para jemaah sekalian mengunjungi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sorga Allah Subhanahu wa taala ya, ada pintu-pintu yang mana pintu tersebut pintu biasa untuk orang-orang yang suka menyenangkan orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam sebuah hadisnya, kemudian Rasulullah dawuh dalam bagaimana suka menyenangkan anak-anak kecil dan suka membahagiakan orang-orang lain. Dalam riwayat Nabi mengatakan, man kanat lahu thalathu banatin aw akhawatin fasabaru ala la'waihinna wa dharraihinna dakhala al-jannah bi fadli rahmatihi iyahun. Faqala rajulun wa thnatan ya Rasulullah, qala wa thnatan, faqala rajulun wa wahidah, faqala wa wahidah. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau saudari-saudari, fasabaru ala la'waihinna wa dharraihinna, kemudian orang tersebut sabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka dan bahaya-bahaya mereka, ini sabar, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam sorga dengan anugerah rahmat Allah karena kasih sayang dia kepada mereka. Kemudian seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kita cuma punya anak 2, maka Nabi mengatakan, menjawab, walaupun 2 anak tetap Allah masukkan dia ke dalam surga asal sabar. Faqala rajulun wa wahidah, kemudian ada seorang sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kita cuma punya anak perempuan 1, wa wahidah, kata Rasulullah, walaupun anak punya 1 tetap dimasukkan surga karena kasih sayangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang berkunjung berziarah. Pada saat-saat kita berkunjung berziarah, hendaknya menjaga adab-adab ketika berziarah, ya, menjaga adab kita berziarah. Apa di antaranya? Di antara pesan-pesan para ulama ketika berziarah, ketika masuk kepada tempat yang dikunjungi, itu seperti kita dalam keadaan buta, dan keluar dari tempat yang kita kunjungi seperti dalam keadaan kita dalam keadaan bisu. Dalam keadaan bisu. Apa artinya? Pada saat kita berkunjung ke tempat-tempat yang kita kunjungi, jangan banyak memperhatikan keadaan di tempat yang kita kunjungi, baik tempatnya atau keadaan orang yang kita kunjungi. Jangan perhatikan ketika masuk ke dalam rumah, kemudian dilihat rumahnya masalah, ya, diperhatikan semua, kemudian orangnya kita perhatikan, oh tadi orangnya kok tambah gemuk ya, nah masalah, atau tadi apa pakaiannya kok, dan lain sebagainya, diperhatikan terus. Nah, kemudian juga pada saat keluar dari rumah, jadilah orang yang berkunjung seperti orang bisu. Artinya apa? Jangan membicarakan keadaan orang yang kita kunjungi, jangan ghibah, jangan menggunjing. Jadi ketika keluar jangan ceritakan apa-apa, sudah seperti orang bisu. Nah, karena apa? Yang sering menggagalkan pahala berkunjung kita, berziarah kita dalam keadaan seperti ini. Pada saat kita berkunjung, kadang-kadang di saat berkunjung pun sudah terjebak dalam berkunjingan. Nah, ini masalah. Pada saat berkunjung, di tengah-tengah berkunjung nih, sempat-sempatnya berkunjing. Nah, ini bisa membatalkan pahalanya kunjungan kita. Nah, ini sangat rawan. Nah, makanya kalau kita berkunjung, ya, sesuai dengan hajat, jangan usah terlalu lama-lama. Ya, sesuai hajat, sudah kumpul, ketemu, ahlan wa sahlan, selamat datang, ngobrol sedikit, senang, ini sudah. Karena apa? Kalau terlalu lama nanti terjebak dalam pergunjingan. Nah, apalagi nanti setelah keluar dari rumah, jadilah orang yang bisu. Jadi orang bisu, jangan cerita apa-apa, sudah. Nah, biasanya kan kita itu kan, kalau sudah keluar itu tadi loh, nah, ya itulah dulu begini, begitu, habis sudah nanti pahala ziarahnya habis.
Maka ketika keluar dia seperti orang bisu, sudah selesai, sudah serahkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah ketemu dia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pahala ziarah ini panjangkan umur kita, murahkan rezeki, dan keberkahan itu akan terus mengalir kepada kita. Nah, terus jangan dibicarakan lagi sudah, karena bisa nanti nambah masalah. Dan biasanya kadang-kadang kita terjebak begini, itu loh sudah saya kunjungi berkali-kali, aku sudah pengen telu loh mengunjungi dia, tapi nggak tahu datang ke rumah. Ini masalah juga. Nggak usah, karena tujuan kita ketika berkunjung itu bukan untuk balas-balasan, ya kan? Bukan untuk balas-balasan. Justru orang yang tidak pernah mengunjungi kita kemudian kita kunjungi, itu lebih besar pahalanya, karena dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Sil man qata'ak, sambunglah orang yang memutus denganmu. Dan sambunglah, apalagi yang belum jelas memutus, karena orang yang tidak mengunjungi kita itu bukan berarti memutus. Yang memutus saja suruh dikunjungi oleh Rasulullah SAW, apalagi yang nggak jelas memutus, cuma dia mempunyai halangan, mempunyai udzur, mempunyai kesibukan yang lain yang tidak bisa berkunjung pada kita. Jadi kita tetap berkunjung kepada mereka yang tidak tujuannya untuk balas-balasan. Begitu besarnya Allah SWT memberikan pahala pada yang berkunjung. Pada saat berangkat, setiap langkah sudah dihitung pahala oleh Allah, di samping diiringi oleh para malaikat tadi. Tapi setan pun, nah ini yang perlu hati-hati, setan pun tidak pernah henti-henti bagaimana menggagalkan pahala yang disiapkan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah ini supaya gagal. Nah, itu diantaranya tadi. Sering kita tanpa sadari ketika berkunjung banyak terjebak dalam masalah-masalah yang dilarang oleh syariat. Di antaranya juga hal-hal yang melanggar syariat. Pada saat berkunjung tidak memperhatikan ketentuan syariat. Seperti apa? Bersalaman bukan mahram. Nah, ini sering terjadi. Alasannya apa? Oh, nanti kalau saya nggak salaman dianggap sombong. Tapi kalau saat bersalaman, ya, dia membuat Allah murka padanya. Kenapa? Karena bukan mahram. Jadi bersalaman tidak harus dengan menyentuhkan tangan, kalau itu dilarang oleh syariat. Kenapa disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis bahwa salaman itu tidak harus berpegangan tangan. Memang ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahwa salamannya orang Yahudi itu dengan jari, dengan isyarah. Taslimul Yahud, tahiyatul Yahud itu bil isyarah, dengan isyarah, bil asabi', isyarah dengan telunjuk tangan. Orang Yahudi kalau salaman itu cukup dengan telunjuk tangan, entah begini entah apa, pokoknya dengan telunjuk tangan. Salamannya, tahiyatnya orang Nasara itu dengan kaf. Napa kaf? Ini telapak tangan, jadi begini. Ya, begini. Itu salamannya orang-orang Nasara. Disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani. Terus salaman kita gimana supaya gak menyerupai mereka? Ya jangan lakukan itu. Bukan begini. Kalau kita tidak bisa, imma begini, atau tunjukkan tangan kita gak ketemu, tunjukkan assalamualaikum. Dengan tangan gini, balik tangannya, bukan begini, tapi begini. Atau dengan begini. Ini menunjukkan salaman kan? Sudah ada di gambar-gambar itu. Kalau begini artinya salaman. Tidak apa-apa. Ya, terus tunjukkan gini kepada dada. Ya. Bukan mengulurkan tangan, karena ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi bil masafih. Kenapa? Itu kadang-kadang saat kita salaman dengan isyarah karena bukan mahramnya, sama dengan maknanya dengan salaman juga. Dan dalam hadis disebutkan idal taqal musliman fayatasafaha, apabila seorang muslim kemudian saling bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sebelum tangannya itu lepas. Allah, ketika apa? Sebelum tangannya lepas dari salaman itu, dosa-dosanya sudah gugur semuanya. Nah, bagaimana kalau waktu salaman sedang membuat Allah murka? Ya bukan lepas dosa-dosanya, malah nambah
dosa. Malah dosa. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang kebiasaan yang tidak baik kalau enggak kita jelaskan terus kita lakukan. Nah, ini ya. Jadi ketika salaman kalau bukan muhrim cukup dengan isyarah. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di antara tujuan dalam berkunjung itu adalah untuk menyenangkan saudara muslim kita. Ya, idkharus surur 'alal muslim syamal makrubin, dalam jelaskan dalam kitab Syarhus Sudur dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq an Muhammad Al-Baqir an Abi Sayyidina Al-Abidin Al-Husain bin Siddiq Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adkhala rajulun 'ala mu'minin sururan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, tidaklah seseorang membahagiakan seorang mukmin dengan suatu kebahagiaan illa khalaqallahu min dzalika surur malakan ya'budullaha wa yuwahhiduhu fa idza shara al-'abdu fi qabrihi atahu dzalika surur. Jadi Nabi mengatakan, tidaklah seorang menyenangkan seorang mukmin dengan suatu yang menyenangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sebab menyenangkan itu seorang malaikat yang beribadah kepada Allah dan mensucikan Allah, bertauhid kepada Allah. Fa idza saral 'abdu fi qabrih, pada saat nanti seorang yang suka menyenangkan orang waktu masih hidup itu meninggal di dalam kuburannya, atahu dzalika surur. Tadi perkara yang menyenangkan itu besok datang ke dalam kuburannya. Datang ke kuburannya. Fa yaqulu lahu ata'rifuni. Kemudian hal yang menyenangkan ini datang ke dalam kuburan, kemudian dia bertanya kepada kita, orang yang suka menyenangkan orang waktu hidup di dunia. Ata'rifuni, tahukah engkau siapa aku? Fa yaqulu lahu, kemudian orang yang dalam kubur itu tanya, man anta, siapa engkau? Fayaqulu ana sururul ladzi adkhaltani ala fulan. Saya adalah sesuatu yang engkau buat waktu di dunia, yang mana engkau telah sering menyenangkan orang lain waktu di dunia. Nah, inilah wujudnya aku sekarang datang kepadamu di dalam kuburanmu. Anal yaum unisu wahsyatak. As-surur ini yang menyenangkan ini, yang juga menyenangkan ini mengatakan, anal yaum, mulai hari ini saya akan menemani kesendirianmu di kuburan. Allah, ya, jangan takut orang yang suka menyenangkan orang lain waktu di dunia itu besok akan ditemani oleh yang sifat yang menyenangkan ini di dalam kuburnya. Wa ulaqqinuka hujjatak, bukan hanya menyenangkan saja menemani di dalam kuburan, tapi saya akan memulaqqinuka, akan membantumu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena kita waktu di dalam kubur pasti akan mendapat pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya. Dan ini as-surur ini akan membantu kita. Wa utsabbituka bil qauli tsabit, dan akan menetapkan ucapanmu dengan ucapan yang tetap. Apa yang tetap di sini? La ilaha illallah, yang kita pernah jelaskan. Kita terus ketika ditanya man rabbuka, semuanya menjawab Rabbi Allah. Itulah qaulul tsabit. Tetap mengatakan Allah Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Itu namanya qaulul tsabit, ya. Dan ini al-surur ini perkara yang selalu kita lakukan yang menyenangkan orang lain, ini terus membantu kita. Katakan Allahu Rabbi. Wa ushiduka masyahida yaumal qiyamah, dan akan mempersaksikanmu pada saat nanti persaksian pada hari kiamat. Apa maksudnya? Nah, setelah kita nanti di dalam kubur sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun, ya, ketika bangkit dari kubur kita akan melalui proses-proses persaksian. Pada saat berada di padang mahsyar, nanti as-surur ini menyaksikan di depan Allah SWT, ya Allah, orang ini waktu di dunia suka menyenangkan orang lain. Nah, ini surur ini bisa ngomong, ya, suka menyenangkan orang lain. Wa ashfa'u laka ila rabbik, dan saya akan terus membelamu di depan Tuhanmu. Akan dibela terus, dijaga terus, dikawal. Nah, wa urika manzilaka minal jannah,
Nah ini yang paling menyenangkan ini. Dan sampai aku nanti akan menemanimu terus, sampai engkau nanti betul-betul melihat tempatmu di sorga. Di sorga. Jadi orang yang ini diantaranya apa? Keutamaan orang yang suka menyenangkan orang lain, as-surur. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat lain orang yang suka menyenangkan anak kecil. Ada di sorga itu namanya pintu rayyahin. Pintu ar-rayyahin. Pintu yang bagi orang-orang yang suka menyenangkan orang lain, yang suka menyenangkan anak-anak kecil. Maka tradisi di dalam hari raya ini kan biasa anak kecil mendapat kehormatan khusus, yaitu apa? Ampau. Kalau di Arab itu permen, ya, permen halawah, permen itu, ya, disiapkan permen. Ya. Kalau di Indonesia umumnya ampau, ya, kasih uang 2.000-an, 5.000-an. Ini tujuannya apa? Untuk menyenangkan anak kecil itu. Ternyata memang ada nasnya, orang yang suka menyenangkan anak kecil, khusus anak kecil ini. Khusus anak kecil. Itu besok dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam pintu khusus spesial. Spesial, yaitu pintu namanya pintu Rayyahin. Pintu yang bagi orang yang suka menyenangkan anak kecil. Nah ini para jemaah dirahmati Allah, jadi kebiasaan di bulan hari raya seperti memberi ampau, memberi hadiah kepada anak kecil, ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Dan juga di antara keutamaan silaturahim ini, di antaranya apa? Orang yang suka menjaga silaturahim ini akan dijauhkan oleh Allah SWT dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Nah, sebaliknya, nah ini yang menakutkan. Orang yang suka memutus silaturahim itu akan dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, qati'ur rahim la yadkhulul jannah wa immata fi jawfil ka'bah. Orang yang suka memutus silaturahim mal'un, terlaknat, walaupun dia mati di depan pintu Ka'bah. Allah, ini yang menakutkan. Ya, secara zahir kalau orang meninggal di depan pintu Ka'bah itu kan surga, ya, husnul khatimah. Tapi kalau dia masih punya catatan suka mutus silaturahim, walaupun meninggal di depan pintu Ka'bah tetap mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan la yadkhulul jannah qati'. Ini Ibnu Adi. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mutus silaturahim. Dan dalam riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati' rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun di tengah-tengah kaum, di mana di tengah-tengah kaum ini ada yang memutus silaturahim. Jadi kalau ibaratkan dalam satu kampung itu ada satu orang yang memutus silaturahim, itu rahmat tidak turun gara-gara dia. Gara-gara satu orang yang memutus silaturahim ini tidak turun. Nah, dijelaskan oleh para ahli ilmu kenapa kadang-kadang di sebuah kaum, ya, di sebuah kampung itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, selalu mengganggu hubungan antara kita. Karena apa? Di antara kaum itu ada yang memutus silaturahim. Ya, kata para masyayikh ini satu fanzur, katanya. Lihat, idza kanatir rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ir rahim. Apabila rahmat itu tidak turun di atas sebuah kaum disebabkan apa? Disebabkan ada satu orang yang memutus silaturahim. Ya, ma'ahum, fa kaifa yakunul hal ma'al qati' nafsah. Nah, kira-kira bagaimana dengan orang yang memutus silaturahim itu sendiri? Yang lain saja kebagian kok imbasnya. Gara-gara satu orang ini memutus silaturahim, yang lain kebagian. Bagaimana dengan orang yang memutus silaturahim itu sendiri? Wa kaifa yakunu maqtullah lahu wa qat'ahu iyyahu min kulli khair. Dan bagaimana murkanya Allah kepada orang yang memutus silaturahim ini, dan dia diputuskan dari segala kebaikan.
Allah. Jadi inilah ancaman bagi orang yang suka memutus silaturahim, selalu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad ini setiap hari Senin, setiap hari Kamis selalu mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? As-sakhna. Orang yang suka memusuh-musuhan, gak nyopoan. Nah, orang yang gak nyopo, musuh-musuhan ini secara tidak langsung dia sudah memutus hubungan. Maka kata dalam jaminan ampunan ini, Jibril mengatakan ya Rasulullah kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kecuali orang yang bermusuh-musuhan yang enggak mendapat ampunan. Hatta istolaha, sampai dia berdamai baru jaminan ampunan itu turun. Allah. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT. Pokoknya ibadah sing anteng, jangan musuh-musuhan. Setiap pekan kita itu mendapat jaminan ampunan dari Allah. Jadi sehingga dikatakan untuk menjaga hati kita itu bersih, pokoknya enggak ada ghil sama sekali, enggak ada dendam, enggak ada marah kepada siapapun. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang selalu memberi maaf kepada orang lain. Nah, pada saat kita muncul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama, maka turunlah rahmat. Terus rahmat itu turun. Kalau sudah rahmat turun, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan-keberkahan di tengah-tengah kita. Nah, itulah para jemaah sekalian, terutama di bulan-bulan Syawal ini, bulan silaturahim, terus kita galakkan. Sekarang kita dipermudah oleh Allah, ya. Kalau kita nggak bisa sampai secara fisik, kita bisa sampaikan salam melalui WhatsApp, melalui apa saja, sehingga terus kita tersambung hubungan antara kita, hablum minan nas, antara sesama, terus kita bangun dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena kita telah sedang menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu berpesan, ya, jangan saling dengki, jangan saling bermusuhan, kata Rasulullah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Artinya kalau kita saling bersaudara, saling mencintai, kita sedang membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah umat Nabi Muhammad SAW yang terus dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk saling mengasihi antara kita. Mudah-mudahan dalam suasana bulan Syawal ini terus kita bangun hubungan di antara kita, ya, jauhkan daripada sifat dendam, saling membenci antara kita, mahabbah di antara kita. Itulah yang kita cari, sehingga turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu kepada kita, yang terus mengarah kita tidak tinggalkan dunia ini nanti kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini mudah-mudahan menjadi tambahan rahmat, ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.